Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part 2 yang menjelaskan tentang masalah Isra Mi'raj. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang masalah masjid, tentang masalah masjidnya. Nah, banyak orang-orang berpendapat masjid yang mana yang dimaksud oleh kitab-kitab, atau masjid mana yang dimaksud dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Durratun Nasihin, di sini disebutkan bahwa para ulama sebagian menegaskan masjid yang dimaksud Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Masjidil Haram, yang dimana ada suatu dalil, yaitu awalu masjidin wudi'a fil ardil Masjidil Haram, yang artinya bahwa masjid yang pertama ada di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Malah hal ini juga diperkuat oleh satu dalil yang berdasarkan Al-Quran surat Al-Imran ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwalal baiti wudi'a lin-nasi lilladzina bi Bakkatil mubarakah wa hudan lil alamin. Yang maksudnya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, masjid yang pertama yang dibangun untuk tempat beribadah para manusia yaitu Baitullah di Mekah, di mana bi Bakkatil mubarakah wa hudan lil alamin. Dan masjid ini menjadi masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan lil alamin, dan bagi petunjuk lil alamin, seluruh alam. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Imran ayat 96. Dan ada juga yang memperkuat bahwa masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, yaitu Mekah. Nah, di mana disebutkan dalam hadis sahih atau dalam kitab sahih Bukhari Muslim, dan hadis ini dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, saya bawakan dari kitab marjiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu masjidin wudi'a fil ardil Masjidil Haram wa ba'dul Masjidil Aqsa alladhi asasu Ya'qub bin Ishaq alaihi salam wa ba'da bina Ibrahim alaihi salamul Ka'bah. Yang dimaksud di sini adalah masjid yang pertama di muka bumi adalah Masjidil Haram, dan setelah Masjidil Haram wa ba'dul Masjidil Aqsa, baru dibangun Masjidil Aqsa, yang dimana asasnya dibuat itu alladzi asasu Ya'qub, oleh Ya'qub bin Ishaq. Sedangkan Ka'bah wa bina Ibrahim alaihissalamul Ka'bah, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu Ka'bah itu yang dimaksud dengan Masjidil Haram. Jadi awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa. Jadi permasalahan nomor ke-6 ini sudah selesai, dan berkesimpulan bahwa masjid yang pertama atau masjid yang ada di cerita kisah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad adalah Masjid Haram, Masjidil Haram, atau bisa disebut dengan Ka'bah. Lalu permasalahan nomor ke-7 adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj, apakah dengan buruk dari awal Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha? Dalam tafsir Kazin yang dirujukkan dari kitab Durratun Nasihin, di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa ini adalah persiapan menuju ke langit. Ini adalah persiapan itu Masjidil Aqsa. Nah, sesudah itu maka ini nih yang harus kita ketahui, bahwa dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa itu diantarkan Rasulullah dengan buruk. Sudah dengan buruk hanya sampai sama Masjidil Aqsa, tidak sampai ke langit ketujuh. Sedangkan ke langit ketujuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakaikan tangga Mi'raj disebutnya. Jadi buruk tidak langsung ke atas, tetapi buruk hanya disimpan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa. Nah, hal ini disebut, hal ini dikisahkan dalam tafsir Kazin tentang masalah nomor ke-8, bahwa bagaimana pendapat orang-orang Ka'bah, orang-orang Mekah gitu, orang-orang Mekah ketika Rasulullah menceritakan Isra wal Mi'raj. Nah, ini saya dapatkan dari Az-Zuhri dan Urwah, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi Lailatul Isra ya disebutnya, beliau menyajikan berita itu kepada masyarakat. Jadi berita tentang Isra Mi'raj Rasulullah sajikan kepada masyarakat, beritakan kepada masyarakat. Malah mereka sebagian ada yang murtad, ada yang keluar dari agama muslimin. Kenapa? Karena mendengarkan perkataan Nabi tersebut atau kisah Nabi tersebut. Seakan-akan mereka itu gimana ya? Seakan-akan mereka itu tidak percaya bahwa Nabi itu terbang gitu, bahwa Nabi itu naik ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Jadi mereka itu menjadi murtad. Lalu sesudah itu tokoh-tokoh musyrikin di Mekah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembohong. Singkat cerita, Al-Kisah, mereka kaum murtadin dan kaum kafir Mekah berdatangan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan menanyakan bahwa, "Hei Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau tahu sahabatmu Muhammad katanya Isra wal Mi'raj, naik ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, apakah engkau percaya?" Malah Abu Bakar As-Siddiq menjawabnya dengan lantang, "Saya percaya," kata Abu Bakar As-Siddiq. Malah apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal yang lebih dari itu, saya akan percaya kepadanya. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq pun mempunyai gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan benar. Lalu singkat cerita, salah seorang dari sekian banyak masyarakat Mekah yang menentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencoba kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apabila engkau benar-benar naik ke langit ketujuh atau ke Sidratul Muntaha, coba angkatkan kaki kananmu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatkan kaki kanannya. Dan coba, kata kaum kafirnya, dan coba angkatkan lagi kaki yang kirimu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu marah sekali terhadap kaum ini.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merujukkan, apabila kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak percaya kepadaku, tidak percaya kepada kisahku, wahai kafir-kafir Mekah, berangkatlah kepada Ali bin Abi Thalib dan tanyakan, apabila engkau belum puas dengan perkataan saya. Maka rombongan ini datang kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah datang, setelah selesai, setelah nyampe maksudnya, setelah nyampe kepada rumahnya Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib melihat dari jauh, wah itu ada orang-orang kafir yang pasti akan menanyakan tentang Isra wal Mi'raj. Maka dari sekian banyaknya kaum kafir yang kaum musyrikin yang menanyakan, yang berdatangan gitu maksud saya, kepada, dari salah seorang mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, apakah engkau percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, baru saja mereka berkata seperti itu, Ali bin Abi Thalib sudah mengumpas pedangnya kepada leher-leher mereka dan mati seketika. Dan hal ini membuat para sahabat pun bertanya-tanya dan mendebat kepada Ali bin Abi Thalib dan menanyakan tentang hal ini. Hei Ali bin Abi Thalib, kenapa seseorang ingin bertanya, mengapa engkau tidak menjawabnya? Mengapa engkau tidak menasihatinya? Kata Ali bin Abi Thalib begini, wahai para sahabat, seandainya mereka benar-benar hatinya bersih, maka mereka akan mengatakan kebenaran. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang cerdas? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang pintar? Rasulullah tidak bodoh untuk menjelaskan tentang masalah Isra wal Mi'raj. Tetapi mereka, walaupun Rasulullah memberikan semua nasihat, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pengarahan yang benar, mereka tidak akan mempercayai Rasulullah. Maka dengan cara ini adalah hal yang paling mujarab, kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib.